Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Waalaikumsalam pemirsa dan warahmatullahi wabarakatuh. sobat semanca yang baik hati. Selamat berjumpa lagi dalam podcast Mondro Geni SMA Negeri 1 Cangkringan. Ya. Mestinya sudah ditunggu-tunggu ya para pemirsa dan sobat semanca. Ya. Kali ini Keren. luar biasa karena biasanya sebagai hostnya itu adalah para guru dan OSIS. Kali ini kepala sekolahnya turun langsung menjadi hostnya. Keren. Para pemirsa dan sobat semanca yang saya cintai, kali ini sebagai bulan bahasa, kami akan mengundang pakar bahasa Indonesia, Bukan pakar. guru bahasa Indonesia. Ya, Ya, sesuai dengan tema bulan bahasa. penggunaan bahasa Indonesia di sekolah oleh anak muda dan cara menyikapinya. Ya, kami perkenalkan, selamat datang Bu Susi, Ibu Dr. Anda Susi Purwani. Beliau adalah guru SMA Negeri Dua ngaklik. SMA Dua Negeri 2 ngaklik. Ngaglik. Iya. Nah, ini luar biasa prestasinya, karya-karyanya. Mohon Enggak. bisa dijelaskan karya-karya dan prestasi yang terutama dalam karya tulis Bu Susi untuk menginspirasi eh, para pemirsa dan teman-teman semanca. Sobat semuanya, silakan. Ya, ini saya tuh mulai menulis dulu masih di Papua tuh udah mulai menulis ya. Cuma mungkin tulisannya tuh belum bagus lah gitu karena memang belum mendapat ilmu langsung dari para sastrawan itu ya. Jadi pada waktu MMAS itu pas di Bogor itu kami mendapat kepelatihan untuk menulis ya. Entah itu menulis artikel, esai, juga menulis puisi, cerita pendek dan juga novel gitu. Ya dari situlah maka terus ini saya terus menulis buku aja. Ya, sebelumnya memang didahului dengan berbagai lomba ya. Lomba menulis karya ilmiah alhamdulillah juga pernah menang nasional itu ya. Kemudian menulis puisi nggak menang sih, cuma 4 besar. Kalau cerpen sudah ini ya 2 kali ya menang, kemudian kritik sastra juga sudah pernah menang juga gitu di tingkat nasional. Nah setelah itu terus ya udah mulai menulis saja kumpulan puisi, juga ada cerita pendek, ada novel. Puisi saya baru sebulan ini udah yang puisinya yang kedua. Kalau untuk novel juga udah yang kedua. Jadi mungkin udah berapa buku gitu ya. Ya, Tapi belum sampai 10 sih. ya Iya. luar biasa pemirsa dan sobat semanca. Semoga bisa menginspirasi eh, para pemirsa dan sobat semanca Iya. untuk berkarya terutama dalam bidang karya tulis. Iya. Selanjutnya Bu Susi, akhir-akhir ini banyak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Bagaimana pendapat Bu Susi terkait dengan penggunaan bahasa gaul yang sudah ya luar biasa penggunaan di kalangan generasi muda? Silakan monggo. Iya, kalau bahasa gaul itu kan merupakan ragam bahasa ya, Pak ya. Ragam bahasa Indonesia ya, tapi yang tidak formal. Tapi itu dulu bahasa gaul itu digunakan oleh sekelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Jadi karena itu bersifat pribadi maka mereka menciptakan kode-kode bahasa gitu yang biar orang lain tuh tidak tahu gitu. Tapi kan lama kelamaan yang namanya bahasa meskipun itu bahasa gaul tapi kan produk bahasa juga, ragam bahasa. Dan akhirnya ya dari satu mulut ke mulut itu akhirnya berkembang dan tidak hanya ini aja, tidak hanya generasi muda anak-anak aja yang ini, yang menggunakan, bahkan kita kan sering menggunakan juga. "Nih sampai di mana ini Pak War?" Terus bapak menjawab, "Lagi OTW," gitu, "on the way," gitu Oh ya kan. ya ya. Seperti ngomong seperti ini BTW ya 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 ya, itu ya. kan juga ini ya, Ya, super salah satu sekali produk juga. penjelasan dari Bu Susi. Iya. Mudah-mudahan mendapat wawasan. Untuk selanjutnya Bu Susi, terkait dengan penggunaan bahasa gaul ini, bagaimana posisinya terhadap kaidah perkembangan bahasa Indonesia? Ya posisinya ya, kalau boleh dikatakan bahasa gaul itu posisinya
ini ya bisa dikatakan mengganggu ya, bisa dikatakan mengganggu. Karena kan di dalam bahasa Indonesia itu ada yang ini ya semacam logo gitu bahwa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kalau secara baik itu menurut situasi dan kondisi, menurut konteksnya itu baik ya. Kalau yang benar ya itu menurut ejaan yang berlaku gitu. Itu menurut ejaan yang berlaku. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih, super sekali penjelasan Bu Susi terkait dengan apa itu posisi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Tapi apakah ini Mbak, posisinya itu ini ya, jadi dalam arti mengganggu itu begini, kan kalau bahasa gaul tuh bisa digunakan sebagai bahasa lisan juga ya, tulisan. oh Nah, gitu. kalau bahasa lisan mengganggunya itu di mana? Misalnya pada waktu kita diskusi klasikal atau pada waktu presentasi materi, ya kan? Atau pada waktu debat. Nah, itu kalau menggunakan bahasa gaul itu ya tidak pas ya, tidak pas Oh, kecuali kalau bahasanya memang bahasa gaul. Jadi banyak sekali kalau saya menemui anak-anak yang sedang diskusi itu, yang digunakan adalah bahasa gaul dialek Jakarta. Misalnya membantu, ngebantuin gitu, menolong, nolongin. Nah, kadang-kadang nah ya, ya, seperti ya, itu ya, kita sebagai guru langsung aja itu di ini, langsung aja dibetulkan, menolong gitu, membantu gitu. ya. Jadi langsung aja. Oh ya, Iya, ya, luar biasa sekali. iya. Kemudian apakah ada dampak atau efek terhadap perkembangan bahasa Indonesia, bahasa gaul yang dipakai nih anak-anak kita itu? Iya, oke. Bahasa gaul itu sekarang sudah dipakai sedemikian luasnya ya, tidak hanya kelompok tertentu saja, tapi juga masyarakat umum seperti kita juga kan menggunakan. Kita kadang suka bilang baper gitu, kadang gabut gitu loh. Ya, kemudian OTW ya dan sebagainya. Ya, Kemudian baper, ada lebay, ATM, ya lebay, mager. ya Nah, mager. Nah, itu seperti itu. oh, Itu kan kita menggunakan juga ya. Jadi kalau kita tidak tahu artinya malah kita seperti ketinggalan zaman oh, gitu iya. loh. Jadi saya kira itu tidak masalah sih. Karena bahasa Indonesia itu kan penuturnya kan sangat luas ya. Bahasa Indonesia itu penuturnya dari Sabang sampai Merauke ya kan. Bahkan sekarang bahasa Indonesia itu kan digunakan luas di pancanegara ya kan. Bisa digunakan sebagai bahasa pengantar, juga bisa digunakan sebagai program studi Pak di universitas seperti di Australia, kemudian di Hawaii Amerika Serikat, kemudian di Jepang ya, Singapura, itu kan sudah menggunakan bahasa Indonesia kita sebagai program studi. Ya. Barangkali 1 atau 2 semester itu Pak ya. Oh ya. Jadi kita tidak usah takut kalau bahasa Indonesia itu akan tergeser oleh adanya bahasa gaul ya. Nggak apa-apa, Ya. bahasa gaul itu sebagai refreshing aja buat kita. Ya. Dan boleh bisa jadi malah menambah khasanah khasanah kosakata baku bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia maksudnya menambah perbendaraan kosakata bahasa Indonesia. Bagaimanapun itu tetap memperkaya. Ingat, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang berkembang, bahasa aglutinatif ya. Jadi beda dengan bahasa Cina atau bahasa bahasa Jepang itu kan tidak berkembang ya, seperti itu aja. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia itu berkembang ya. Jadi kita memang tidak salah. Makanya kita sering masih mungut dari bahasa daerah atau kita masih ngambil dari bahasa asing. Nah, itu memang keperluan kita untuk memperkaya khasanah kosakata bahasa Iya. Indonesia. Tadi jadi jangan takut tidak akan tergeser ya. Oke. Ya, terima kasih, mantap sekali para pemirsa dan sobat semacam penjelasan dari Bu Susi. Mungkin anak-anak kita sebagai generasi muda, para sobat semacam maupun pemirsa, bagaimana sikap generasi muda sebaiknya menghadapi fenomena semacam ini untuk penggunaan bahasa gaul ini? Oke, untuk penggunaan bahasa gaul ya yang sekarang ini berkembang, apalagi itu bahasa gaul sebetulnya kan tahun 1980-an Pak, itu udah lama berkembang. Jadi Oh, sudah jauh lama gitu ya. sebelum ada medsos ini udah berkembang. Nah, apalagi sekarang ada medsos. Adanya akulturasi, adanya multikultural, apalagi ada medsos. Nah, ini semakin semarak saja, tapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Yang penting anak muda itu bisa memilah dan memilih kapan dia menggunakan bahasa gaul itu, di mana, dengan siapa, nah dalam situasi seperti apa. Nah itulah, jadi harus bijak, jangan sampai anak-anak itu misalnya di depan orang tua, di depan orang yang lebih tua itu mereka menggunakan bahasa gaul
Terus yang orang-orang tua itu tidak mengerti dah. Jadi jangan sampai. Jadi boleh menggunakan bahasa gaul boleh ya, tapi harus bisa memilah memilih dan harus satu menjaga sopan santun. Dan lagi Pak, bahasa gaul itu kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang dari daerah juga ya. Ya, jadi kosakatanya kan dari bahasa daerah, dari bahasa asing, juga bisa dari bahasa prokem, juga yang banyak itu dari dialek Jakarta itu banyak. Nah, itu seringkali sih yang ada dari bahasa daerah itu ini ya, ada yang dalam tanda kutip bahasa itu jangan dipakai karena apa? Tabu. Ya, mengapa tabu? Karena berkaitan dengan satu gender tertentu. Jadi jangan Oh, jangan jangan disebut. Jadi kalau menggunakan bahasa gaul ya yang bagus saja, kalau bisa seperti anjay, anjir atau apa itu nggak usah dulu, nggak usah digunakan. Karena yang lain banyak, banyak bahasa gaul yang iya, positif lebih ya. sopan, Iya, lebih yang lebih sopan, lebih bisa yang dipahami. ya lebih sesuai dengan kepribadian Iya, kita, betul sekali. bangsa Ya. Indonesia. Ya. Ya, mantap sekali dan luar biasa penjelasan dari Bu Susi. Mungkin karena sekolah sebagai institusi pendidikan mungkin ada semacam treatment atau kebijakan sekolah untuk bagaimana menyikapi ini dalam penggunaan bahasa gaul sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Monggo. Oke, kalau sekolah ya, sekolah itu kan sebagai lembaga pendidikan ya. Dan kita ingat bahwa bahasa gaul itu memang banyak digunakan sih oleh anak-anak remaja. Anak remaja tuh bisa jadi dari kelas 5 atau 6 SD itu ya. Kemudian SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi usia 22 ya atau 23 itu masih bisa dikatakan remaja ya, belum dewasa ya kan. Dewasa kan mulai 25. Nah, itu berarti yang mempunyai kewajiban untuk apa ya, sebagai ujung tombak ya. Jadi guru-guru itu ya, guru SD, SMP, SMA, juga dosen di perguruan tinggi itu, guru apapun tidak hanya guru bahasa Indonesia Ya, saja, ya, itu berkewajiban untuk ini, untuk sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan bahasa. bahasa Indonesia. Oleh karena itu pada waktu diskusi klasikal atau debat oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran apapun itu ya, tidak hanya bahasa Indonesia, itu jika ada penggunaan bahasa gaul langsung aja diluruskan. Jadi tidak usah tidak usah ditunda-tunda, langsung diluruskan. Itu satu ya, Pak. Kemudian dua, bagusnya ya. Jadi tidak hanya lembaga pendidikan saja, seperti alhamdulillah kita punya lembaga itu kan, lembaga bahasa ya kan di Yogyakarta. Itu juga jelas sebagai ujung tombak ya, pembinaan dan pengembangan bahasa. Tapi juga kantor-kantor seperti Kemendikbud Ristek itu bagusnya kalau mengadakan lomba, misalnya lomba cerita pendek atau lomba novel. Nah, itu mereka Mm-mm. tuh tidak lomba yang mengandung ini ya, karya sastra populer gitu loh. Kalau Oh, karya sastra populer itu kan banyak gunakan ini ya, dialek Jakarta misalnya, EGP, oh, iya, iya, iya. emang gue Iya, pikirin ya kayak gitu, lu, gua, gue, nah seperti itu. Tapi kalau kalau itu dianggap sebagai apa ya, karya sastra tapi yang mempunyai literer rendah. Literer itu nilai karya sastra yang rendah ya. Tapi kalau untuk apa, sekarang ini bagusnya ya, lembaga-lembaga yang mengadakan lomba itu tuh novelnya ya atau cerpennya tuh yang konvensional atau yang kontemporer. Nah, yang seperti itulah yang dianggap mempunyai literer tinggi, Pak. Nah, itu juga dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi turut mendukung gitu. Lomba tidak asal lomba tapi bahasanya juga harus bahasa yang ragam baku tapi oh, tidak kaku gitu. ya. Ya. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Bu Susi. Mungkin yang terakhir, mungkin karena waktu, bagaimana kira-kira harapan Bu Susi untuk remaja kita, generasi muda terhadap perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini? Ya kalau menurut saya ya, perkembangan bahasa gaul ya atau ragam bahasa gaul itu kalau menurut saya sih orang anak-anak muda tuh perlu tahu ya, perlu tahu saja, tahu ya. Jadi tidak ketinggalan zaman gitu ya. Yang orang-orang tua aja kita juga perlu tahu loh Pak, Ya, ya kan. Jangan sampai kita tidak tahu ya ya. perlu tahu tidak ATM ketinggalan at the moment zaman. seperti Ya, ini ya out of date. Jadi ya, jangan sampai ketinggalan zaman. ya, Nah, itu kita perlu tahu satu, perlu tahu ya. perlu tahu Terus ya yang pertama. menggunakannya secara bijak dong Iya, ya. penggunaannya Selain itu bijaksana. gunakan yang bagus-bagus, Iya, bahasa gaul yang dipilah yang bagus. Iya bagusnya. betul. Jadi Gitu. tahu Heeh. situasi dan Terus kondisi. Ya. jaga sopan santun itu yang penting.
Ya, bahasa gaul boleh digunakan tapi tetap kita sopan santun sesuai kepribadian bangsa kita. Ya. Terima kasih Susi, luar biasa sekali, sangat super dan sangat jelas penjelasan dari pakar bahasa sekaligus guru bahasa Indonesia, Pakar. Ibu Dr. Randa Susi Purwani, guru SMA Negeri 2 Ngaglik. Saya kira bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan dan bisa menginspirasi kita semua, terutama Amin. generasi muda anak-anak kita. Silakan mengerti bahasa gaul supaya tidak ketinggalan zaman, Iya. tapi harus penggunaannya Harus harus tepat. tepat, Iya, sopan, iya. dipilih yang pas dan Betul. situasi dan kondisinya harus pas ya. Iya. Karena waktu kita sudah berpisah, teman sebelumnya ini luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak yang kita pertanyakan, tapi Iya. situasi dan kondisi harus memisahkan kita. Pantunnya begini, banyak sekali buah-buahan, terutama buah markisah. Kalau ada pertemuan, mesti ada yang berpisah. Ya, Jagonya ini. Ya, buah tadi- durian, Mm-mm. buah kedondong. Mm. Cukup sekian, terima kasih dong. Ya, selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.